Salam olahraga, apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Di laga ini saya membahas pertandingan tuan rumah Aston Villa menghadapi Manchester United ya. Di laga ini terlihat tim yang diunggulkan itu tuan rumah Aston Villa. Aston Villa dengan formasi 4-2-3-1 ya, sedangkan Manchester dengan formasi 3-4-2-1. Oke, terlihat ada 5 pemain yang akan absen untuk tuan rumah Aston Villa, sedangkan Manchester di laga ini ada 6 pemain. Klasemen sementara ya, Aston Villa peringkat 3, Manchester peringkat 7. Jadi untuk laga ini versi saya sendiri setelah melihat dari head to head dan lain-lain, saya mengira di laga ini Manchester masih layak untuk bisa menahan tuan rumah Aston Villa. Oke, next berikutnya saya membahas laga Sassuolo menghadapi Torino ya, dari Serie A Italia. Oke, untuk laga ini terlihat tim yang diunggulkan itu nampak Sassuolo dengan formasi 4-3-3, sedangkan Torino dengan formasi 3-5-2 ya. Terlihat dari head-to-head terakhir pertemuan kedua tim, saya melihat Sassuolo dan Torino ini berakhir dengan skor imbang. Dari klasemen sementara, dari lanjutan Serie A Italia, Sassuolo ini berada di peringkat 9 dengan meraih 21 poin dari 15 laga, sedangkan tim tamu Torino masih tertahan di peringkat 13 sementara. Jadi untuk laga ini walaupun bermain kandang, nampaknya Sassuolo akan cukup sulit untuk bisa meraih kemenangan. Terbuka lebar, laga ini bisa berakhir di skor imbang. Kemudian memasuki laga yang ketiga, saya membahas pertandingan tuan rumah Fiorentina menghadapi Udinese ya. Terlihat di laga ini tim yang diunggulkan itu nampaknya Fiorentina dengan formasi 3-5-2, sedangkan Udinese dengan formasi yang sama. Ada 2 pemain yang akan absen untuk tuan rumah Fiorentina. Udinese di laga ini ada 4 pemain ya. Klasemen sementara di musim ini di mana tuan rumah Fiorentina dari 15 laga berada di peringkat 20 juru kunci dari Serie A Italia dengan meraih 6 poin dari 15 laga, sedangkan Udinese berada di peringkat 10 dengan meraih 21 poin dari 15 laga. Kemungkinan di laga ini skor nampaknya tidak akan terjadi 3 gol maksimal. Jika ada gol, hanya 2 gol saja untuk laga tuan rumah Torino menghadapi Udinese. Oke, next berikutnya kita membahas pertandingan tuan rumah Genoa menghadapi Atalanta ya, Genoa dan Atalanta. Oke. Terlihat dari line up pemain untuk tuan rumah Genoa dengan formasi 3-5-2, sedangkan Atalanta terlihat dengan formasi yang sama. Oke, ada beberapa pemain yang akan absen untuk tuan rumah Genoa. Ini ada sekitar 5 pemain dan 6 pemain dari tim tamu Atalanta. Klasemen sementara adalah lanjutan Serie A Italia di mana tuan rumah Genoa berada di peringkat 16, sedangkan tim tamu Atalanta masih tertahan di peringkat 12 ya. Terlihat dari head-to-head terakhir pertemuan kedua tim, saya melihat di laga ini sudah sempat bertemu ya pada bulan 12 lalu, di mana pada waktu itu berakhir dengan kemenangan Atalanta di kandang dengan skor 4-0. Karena ini laga tandang Atalanta, nampaknya Atalanta tidaklah begitu baik dalam format tandang dan cukup sulit untuk bisa mencetak gol. Tidak menutup kemungkinan di laga ini nampaknya akan kurang dari 3 gol. Oke, next selanjutnya kita pergi ke La Liga Spanyol. Di laga ini mempertemukan tuan rumah Girona menghadapi Atalanta. Terlihat di laga ini Girona dengan formasi 4-2-3-1, sedangkan tim tamu Atletico Madrid dengan formasi 4-4-2 ya. Terlihat di laga ini tuan rumah Girona cukup banyak pemain mereka yang akan absen di laga ini, yaitu sekitar ada 9 pemain ya. Sedangkan 3 pemain dari tim tamu Atletico Madrid. Klasemen sementara di musim ini dari 16 laga, Girona meraih 15 poin ya. Sedangkan untuk Atletico Madrid 34 poin dari 17 laga, mereka berada di peringkat 4 sementara untuk Atletico Madrid, sedangkan tuan rumah Girona masih tertahan di peringkat 18. Karena ini laga kandang Girona, jikapun Girona menang kalah kemungkinan hanya selisih 1 gol saja ya. Masih saya melihat Girona masih berpotensi untuk bisa mengimbangi tim tamu Atletico Madrid. Kemudian memasuki laga yang terakhir, saya membahas pertandingan tuan rumah Real Betis menghadapi Getafe ya. Oke, untuk laga yang terlihat Real Betis dengan formasi 4-2-3-1, sedangkan untuk Getafe dengan formasi 4-2-2. Ada sekitar 6 pemain akan absen untuk tuan rumah Real Betis, termasuk Isco dan 4 pemain dari tim tamu Getafe. Dari klasemen sementara dari lanjutan La Liga Spanyol, dari 16 laga pertama untuk Real Betis, mereka berada di peringkat 6 dengan meraih 25 poin, sedangkan untuk kubu tim tamu Getafe, mereka berada di peringkat 10 dengan meraih 20 poin dari 16 laga.
Head-to-head terakhir kedua tim ini sudah sempat bertemu pada bulan 2, di mana pada waktu itu berakhir dengan kemenangan tim tamu Real Betis dengan skor 2-1. Untuk laga ini melihat performa Real Betis masih kurang begitu baik saja. Saya mengira Getafe akan cukup bertahan di laga ini. Kemungkinan untuk gol di laga ini kurang dari 2 gol. Substitution in progress. Substitution.
There will be 3 minutes at a time.